Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar yang hebat. Perkenalkan, nama saya Andi Nasfar Hamil Armin dari SMA Negeri 3 Luwu. Untuk memeriahkan acara Open dan Pekan Pujangga, saya akan membacakan dua puisi. Yang pertama puisi wajib yang berjudul Sajak Seonggok Jagung, dan yang kedua puisi bebas yang berjudul Cinta Tuhan Semata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu, dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apa
belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja. Bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Cinta Tuhan semata. Karya Denny Januar Ali. Dengan pena ditulis namanya di kertas. Belum lengkap ditulis, lalat mengerubung tulisan itu. Dengan kapur ditulis namanya di batu. Belum lengkap ditulis, lalat kembali mengerubung tulisan itu. Dengan ranting ditulis namanya di pasir. Belum lengkap tertulis, lalat juga mengerubung tulisan itu. Darwin diam terpaku. Apa yang salah dengan namaku? Apa yang salah dengan aku? Seolah berbau busuk, lalat selalu mengerubung. Darwin merenungi hidupnya. Begitu banyak harta yang ia dermakan, begitu banyak pikiran yang ia sumbangkan, begitu banyak keringat yang ia korbankan. Mengapa kebaikanku tetap berbau busuk? Ia datangi seorang guru suci bertanya apa yang terjadi. Sang guru hanya menjawab, "Contohlah Rabiah Adawiyah." Bulan berikutnya ditanyakannya kembali, jawabannya sama. Renungkanlah Rabiah Adawiyah. Penasaran? Minggu depan ditanyakannya kembali, sama responnya. Bacalah Rabiah Adawiyah. Darwin bukan penyuka sastra, bukan pula pencari agama. Namun tetap dicarinya Rabiah Adawiyah di aneka situs berita. Rabiah Adawiyah seorang sufi wanita. 1300 tahun ia punya era. Seorang hamba sahaya yang rajin beribadah. Ditemukannya potongan puisi mahakarya Rabiah Adawiyah. Berulang-ulang dibacanya. Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena inginkan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Namun jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, jangan
janganlah kau tolak cintaku. Darwin berdecak kagum. Ini telaga berbentuk kata. Namun apa hubungannya denganku? Apa hubungan dengan lalat yang hinggap di namaku? Berhari-hari direnungkannya puisi itu. Ia hubungkan dengan bau busuk teks namanya. Ia hubungkan dengan kebaikannya. Aha! Sinar menyala kepala. Ia tahu mengapa. Kebaikan yang ia lakukan selama ini bukan karena cinta, tapi pamer diri semata. Kebaikan yang ia tebar selama ini bukan karena kasih, tapi sebuah pertunjukan. Kebaikan yang ia ekspresikan selama ini bukan karena Allah, tapi sogokan agar masuk surga. Ia tulis lagi namanya di kertas. Lalat masih mengerubung. Ia tuliskan nama